lagi. Adik ipar saya bekerja pada sebuah swalayan milik orang Cina. Dia menjadi tangan kanan juraganya. Dulu adik saya pernah dipengaruhi bosnya agar mengikuti agamanya dengan cara diberi kitab, lalu dipelajarinya dan diamalkan dalam bentuk zuga dan meditasi seperti patung Siddhartha Gautama. Karena saya merasa peduli dengan keluarga adik ipar saya peringatkan agar tidak mempelajari kitab tersebut, karena saya berpendapat hal tersebut menyesatkan. Saya katakan kepada adik ipar, mengapa tidak kamu pelajari kitab kita sendiri, yakni Al-Quran? Jawabnya, sudah selalu saya baca, tetapi membosankan. Lalu saya katakan, karena kamu tidak mempelajari dengan artinya, sehingga kamu tidak tahu dan tidak memahami serta menghayati dan meresapinya. Sewaktu mempelajari kitab tersebut, adik ipar saya sudah malas sholat. Walaupun sudah saya nasihati sampai sekarang masih malas sholat, dan juga masih bekerja di orang Cina tersebut. Pertanyaan, apakah orang Cina tersebut tergolong orang kafir yang memerangi agama Islam? Apakah orang tersebut bisa kita perangi karena sudah berusaha mempengaruhi adik ipar saya untuk masuk agamanya, padahal adik ipar saya sudah beragama Islam, Ustaz? Adikmu itu orang beragama Islam tetapi tidak mudeng Islam. Ngakune Islam, ning Islam itu apa? Ora mudeng. Ya, masa orang Islam kok burung mempelajari Al-Quran, wis hanya sudah pernah saya baca tapi bosan. Mesti bosan, kamu tidak ngerti isinya kok. Quran itu kalau dibaca, memahami isinya, didandani iman, makin banyak ayat yang dibaca makin cinta. Padahal Al-Quran itu makin cinta. Tapi kalau kamu nggak paham, ya sudah mesti bosan. Ya, nggak paham tentang Islam. Maka terus diajak oleh agama tadi, mungkin majikannya dia agamanya Buddha. Nah, terus disuruh meditasi. Jadi langsung prakteknya seperti itu. Nah, dia merasa mikir mungkin, wah bisa ngerasake itu bagaimana, mulai terus wegah salat. Meditasi kan diajari konsentrasi. Karena kamu tidak paham agama Islam, salat pun ngerambyang. Ya. Salat itu mestinya ala bidzikrillah tatmainul qulub, aqimus shalah lidzikri. Dirikan salat untuk mengingat Allah. Ketika salat itu malah yang tidak ingat hanya Allah, lain-lainnya semua ingat. Ya. Padahal Allah perintahkan dirikan salat untuk mengingat aku. Aqimus shalah lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Nah, kalau sholat 5 waktu selalu ingat pada Allah di waktu sholat, ya makin cintanya kepada Islam mesti makin mendalam. Tapi sholat tidak pernah ingat Allah, maka kadang sholat gandapan. Selak perlu apa dipanggil kancane no, ya kudune tahiyat tekan fil alamina innaka hamidum majid, baru syahadat ya rampung. Sujud mesti baca, tidak baca, dicepetke selak dituntut kancane tadi. Sehingga walaupun sholat tetapi tidak pernah ingat Allah. Malah selain Allah semuanya ingat. Nah, itu mesti bosan. Nah, terus Cina tadi apa? Memerangi Islam? Tidak. Dia berkewajiban, karena seorang beragama merasa berkewajiban menyiarkan agamanya kepada siapapun. Ya. Maka dia merasa punya pegawai, ya didakwahi mengikuti agamanya. Dan dia juga tidak memaksa kan. Suruh membaca buku terus diajari prakteknya. Nah gitu. Kenapa dia termasuk orang kafir? Selain orang Islam semuanya kafir. Jadi semua orang Islam itu selainnya orang Islam kafir. Maka dunia itu hanya ada 2 kok. Kalau tidak Islam ya kafir sudah. Nah, adikmu tadi jadi orang Islam tidak bisa merasakan nikmatnya Islam. Walaupun setiap sholat baca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ya, tapi yang dipelajari bukan yang membawa ke jalan yang lurus, tapi yang membawa ke jalan yang sesat. Maka tidak tahu. Nah, ini pelajaran buat kamu.
Ya, walaupun ngaku Islam sejak kecil karena tidak tahu tentang Islamnya, mudah tetel Islam itu. Ya, dengan apa yang menguntungkan terutama dengan materi lah, itu akan bisa menghilangkan Islam. Salatnya udah mulai wegah. Lama-lama kalau bosan itu jadi agak orang beragama Islam merasa berat, salat ndak tak ping 5 udah. Kalau agama lain itu kadang seminggu pisan tuh nek gelem ora gelem ya ora apa-apa kok itu. Nah kalau Islam kan harus 5 kali berat. Saya tidak mengerti. Tapi kalau menghayati Islam, ya justru kalau dia meninggalkan sholat tadi merasa berat. Kalau dia sudah melaksanakan sholat 5 waktu, hatinya tenang. Karena makin banyak ingat pada Allah, hatinya tentram kata Allah. Tapi karena ini walaupun sholat tidak banyak ingat Allah, malah Allah yang tidak diingat, ya mudah hilang agamanya. Jadi majikannya tadi tidak salah. Betul ya. Betul, dia beragama merasa berkewajiban menyiarkan agamanya. Yang salah itu adikmu itu sendiri. Sudah beragama Islam kok malah mau kafir ya, mau murtad. Nah, murtad keluar dari agama Islam kan namanya murtad. Kalau sudah murtad dulunya Islam jadi kafir ya.